Kali ini, Ibu akan mempresentasikan tentang Bapak Pendidikan Nasional kita semua, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dulu, ada seorang pemuda dengan semangat yang membara, duduk di sudut kamar sederhananya dan menyalakan pelita ilmu di tengah gelapnya penjajahan. Jadi, Ibu mau mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam tentang Bapak Ki Hajar Dewantara dan ikut merasakan denyut perjuangan dari beliau yang bukan hanya mengajar tetapi membebaskan jiwa bangsa melalui pendidikan. Selamat ya Raden Mas, Raden Ayu atas kelahiran anak laki-lakinya. Santia, terima kasih telah berjuang sepenuh tenaga. Tangisan ini yang selalu kita dambakan dari segala doa yang kita panjatkan. Sama-sama Kang Mas. Semoga kelak ia menjadi cahaya penuntun bangsa ini. Amin. Cemplung, masuk sini. Makan dulu, ibu masak enak. Ya Pak, sebentar. Bangsa kita tak hanya dijajah fisik, tetapi juga pikiran. Kita selalu membela rakyat, selalu ditekan. Benar, banyak rakyat miskin yang sakit bukan hanya secara fisik, tapi secara sistem. Mereka butuh pendidikan. Pendidikan dan politik harus jalan bersama. Kita tak bisa diam terus-menerus di ruang kelas. Kita butuh organisasi, tempat semua golongan bersatu tanpa memandang latar belakang. Nama organisasinya harus kuat, yang mewakili semua persatuan dari tujuan kita semua. Bagaimana kalau Indis Party? Saya setuju, nama itu bisa menjadi awal gerakan yang besar. Tetapi, kita harus siap ditekan oleh pemerintah kolonial itu. Lebih baik kita berjuang daripada hidup dalam bayang-bayang para penjajah itu. Keberanian harga berkata benar, meski diancam, mereka bisa mengasingkanku, tapi pikiranku tetap merdeka. Kata-katamu membakar semangat kami, Suwardi. Kita mulai dari pengumuman dan sebarkan secara perlahan, tapi pasti. Biar saya menulis, menjadi langkah awal kemerdekaan.
Di dalam rumah yang senyap, Suwardi duduk membungkuk di hadapan meja kayu. Kertas-kertas berserakan, tintanya masih basah, pikirannya pun bercambuk. Di bawah cahaya redup, ia menulis cepat, seolah tiap kata yang ia tumpahkan pada kertas putih tersebut adalah sebuah peluru. Alzekine de vas, gumamnya, bukan dengan perasaan iri, namun dengan ironi yang membakar. Di malam yang sunyi, lahirlah sebuah pernyataan yang mengguncang kekuasaan dan menusuk di hati para penjajah. Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan merayakan kemerdekaanku di tanah yang kujar dari bangsa lain. Suwardi, apa ini? Kau akan dicap makar jika ini terbitkan. Lebih baik aku dibuang daripada aku diam melihat rakyatku dibohongi. Biarkan Belanda itu tahu. Tulisannya terlalu beresiko. Kau menyuruh perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Dan yang mereka lakukan itu di tanah yang mereka jara. Itu sangat ironi, TikTok. Apa ini? Lodi Sulaiman Mingrat, ada kami tak? Baik, anjing penjajah. Ada apa ini? Ada apa ini? Lodi Sulaiman Mingrat, atas nama Belanda, ada kami tak? Jelaskan pada ibu, nak. Ngerti? Ada apa? Ada apa ini? Maaf bu, pergi bu. Maaf bu, kenapa? Maaf bu, aku pergi bu. Ada apa? Ada apa? Nah, ada apa ini? Jemput. Aku melihat bagaimana anak-anak di sini belajar tanpa rasa takut dan ancaman. Mengapa anak-anak di tanah air belajar dengan rasa takut dan ancaman? Malam kota lamaku, aku di sini untuk sebentar. Saksi yang telah berlalu, lalu tertinggal, terpaku ruang. Telah pudar dan tua, bergegas terlalu cepat, masih takut untuk dicinta, masih takut untuk saling menerima. Semuanya bepergian, berlalu lalang, tak karuan. Sebentar perlahan, sebentar tak kunjung percaya. Waktu telah
maksud. Kereta ini tak gentar terus melaju. Aku kaku. 6 tahun lamanya aku dibuang, tetapi setiap malam bumi ini tak pernah pergi dari mimpiku. Kini aku kembali bukan sebagai pengasuh, tetapi sebagai pendidik. Hei, sorry. Halo, Cito. Selamat datang kembali di bumi yang mencintaimu, Bung. Dan aku pun tak pernah berhenti mencintaimu. Mereka pikir dengan pengasingan bisa membuatmu lupa, tetapi tulisan-tulisanmu selalu hidup di sini. Mereka jadi semangat kami. Kalau aku bisa kembali dan melihat bangsa ini masih mempunyai semangat, itu sudah lebih dari cukup, Cito. Tetapi kita masih belum merdeka, Bung. Kita hanya terjaga sebentar. Lalu, apa rencanamu sekarang? Dirikan sebuah sekolah, namun bukan sembarang sekolah. Tempat di mana anak-anak dapat belajar tanpa rasa takut. Tempat di mana mereka dapat berpikir dengan bebas. Sebuah taman. Tempat di mana mereka tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Bagaimana taman siswa? Ya, dan dari taman kecil itulah aku ingin menanam masa depan bangsa ini. Ayo. Kalian semua bukan sekedar murid biasa. Kalian semua adalah calon pemimpin bangsa. Dan pendidikan adalah jembatan dari kegelapan menuju terang. Kemerdekaan sejati lahir dari pikiran dan hati yang bebas. Ingasa sum tulada ing madya mangun kasa. Tuturi handayani. Aku di sini bukan untuk memerintah kalian semua, tetapi untuk membimbing kalian semua. Hei, Bung. Halo, Cito. Bagaimana kabar kita? Kamu sudah kembali dan mendirikan taman siswa. Bagaimana kita melanjutkan hal ini ke depannya? Ini adalah jalan yang kupilih untuk negeri ini, Cito. Mulai sekarang, panggil aku Ki Hajar Dewantara. Kita harus membangun bukan hanya sekolah, tetapi juga semangat merdeka akan pendidikan bagi seluruh rakyat bangsa kita. Kita tinggal di angkasa. Aku Suwardi Sorjaningrat melepaskan gelar bangsawan ini bukan karena lupa akan darahku, melainkan untuk menyatu dengan rakyat yang ingin kupimpin lewat pendidikan. Gelar itu bagai tembok yang membatasi, sedangkan aku ingin membuka gerbang ilmu bagi semua. Mulai saat ini, panggil aku Ki Hajar Dewantara. Bukan sebagai orang yang berdiri di atas, tapi sebagai guru yang berjalan bersama anak bangsa menuju kemerdekaan. Biar kita jadi doa. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ya masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Tetapi selalu
Jadi seperti itulah kisah dari Bapak Pendidikan Nasional kita semua. Bentuk perjuangan yang beliau perjuangkan dahulu masih bertahan hingga sekarang. Ternyata perjuangan Indonesia dalam pendidikan sama susahnya dengan perjuangan sebenarnya Indonesia, Bu. Saya setuju, kita harus jadi pemimpin bangsa seperti Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Bu. Betul sekali. Perjuangan yang beliau perjuangkan dahulu masih dihormati hingga sekarang. Nah, jadi Ibu pengen tanya nih sama kalian semua, gimana sih perasaannya setelah mengenal kisah Bapak Ki Hajar Dewantara? Saya merasa terinspirasi banget dengan beliau, Bu. Beliau sangat berani melawan ketidakadilan. Iya, bayangin nulis kritik terus malah dibuangin ke negeri penjajah, tapi dia tetap bersemangat. Aku suka beliau, dia nggak cuma marah-marah, dia juga kasih solusi membangun sekolah untuk memajukan SDM rakyatnya. Semboyannya itu loh, Tuturi Handayani, aku baru tahu kalau artinya dalam banget. Kayak guru bukan cuma nyuruh, tapi juga harus jadi contoh dan penyemangat. Kadang kita lupa kalau sekolah kayak sekarang itu hasil perjuangan beliau. Nah, itu dia yang paling penting. Bukan cuma tahu sejarahnya, tapi kalian juga paham arti semangatnya. Jadi, Ibu harap kalian semua bisa meneruskan hasil perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara dengan cara kita sendiri. I have brought you a star. As bright as who you are, but not enough as lovely as what you are. They can grant me a wish, guide me home when I have to. But you're the one I pray for, in the sanctuary I will go back to. I might have to return you to the sky tonight, but now feels like you make everything alright. Like I've never told you about with you. Feel like everything is right. Bangsa kita tak hanya dijajah fisik, tetapi juga pikiran. Kita yang membela rakyat selalu ditekan. Dia, terima kasih telah berjuang sepenuh tenaga. Tangisan ini yang selalu kita dambakan. Anjay. Ibu, kabarku di mana? Di sini, Nah. Ada apa, Nah? Oh, di sini ini dah. Kami anak kembali Belanda. Udah mulai ya. Selamat datang kembali di bumi yang mencintaimu, Bung. Dan aku pun tak pernah berhenti mencintaimu. Jadi seperti itulah kisah dari Bapak Pendidikan Nasional kita semua. Bentuk perjuangan yang beliau perjuangkan masih bertahan hingga sekarang. Ternyata perjuangan Enggak bege, enggak kelihatan. Dah. Ayo, udah kelihatan. Ya udah, enggak lu enggak kelihatan. Nanti langsung ke belakang aja. Nanti semua harus sini masuk ah. Ayo, kita lagi. Ini buat ini. Siap. Project Hajar